Orang yang sayang dengan anaknya bukan yang membiarkan anaknya di kamar, belikan handphone, belikan mobil, belikan TV besar, anaknya bisa jadi hantu. Hai orang-orang tua dimanapun kau berada, kalau memang kau sayang pada anakmu, maka kau didik dia menjadi orang yang bisa bersosialisasi dengan orang banyak. Kirim dia ke pesantren. Kalau kau berada di pulau Kalimantan, khusus Kalimantan Selatan, antarkan dia ke Banjarbaru, pesantren Al-Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al habaib al afadil wal ulama al ajilla matta'ana Allah bi tuli umurihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Asallaha yuj'imi'ana ma'al habibil mustafa fi jannatihi al-ula. Tertulislah di pintu, ihbitu Misra fa innalakum ma sa'altum. Turunlah kamu ke Mesir, kamu akan mendapatkan apa yang kau cari. Semua ada, dari mulai Musa sampai Fir'aun. Saya tidak paksa adik-adikku untuk ikut kami. Mau ke Mesir silakan. Kalau enggak kau Mesir, ya enggak paksa. Makanya banyak orang tua yang nelpon saya, Ustaz Abdul Somad, saya ingin anak saya dikirim ke Mesir. Yang mau ke Mesir bapak apa anaknya? Saya Pak Ustaz. Kalau gitu bapak aja pergi. Kita tidak bisa paksa anak-anak kita sesuai kemauan dia masing-masing. Ada di antara anakku yang memang mau ke Mesir, silakan. Tapi yang tak ada mau ke Mesir, kita tanya, kau mau kemana? Aku mau ke Amerika Pak Ustadz. Yang memotivasi kamu ke sana apa? Donald Trump. Yang penting belajar aja dulu. Emangnya dulu Ustadz langsung berangkat ke Mesir? Enggak. Saya di pesantren juga dulu belajar. Cuman zaman kalian tidak seperti zaman kami adik-adikku. Zaman kami dulu zaman menyakitkan. Enggak terhitung berapa kali tapak tangan ini dipukul pakai batang sapu. Bukan pakai rotan sebesar ini, batang sapu. Habis sholat maghrib dipanggil dua yang paling kami takutkan. Pertama Mahkamatul Lughatil Arabiyyati, yang kedua Mahkamah Qismit Ta'lim. Asal udah dipanggil ke sana, saya entah beberapa kali. Saya tidak terlalu nakal, cuman teman-teman saya ini agak kurang baik. Pukul tangan pakai batang sapu. Waktu itu belum ada Komisi Perlindungan Anak. Coba sekarang dipukulnya, saya lapor langsung. Opa, pukul. Ambil sajadah, pukul kepala. Kalian masih ada perempuan. Kami waktu itu yang perempuan cuma tukang masak aja. Perempuan hanya ada di pesantren itu hari Ahad, hari libur. Nenek-nenek jenguk cucu, nggak ada santriwati. Kalian masih lumayan. Tadi saya dijelaskan Ustaz Somad, ini ma'had lil banat, ini ma'had lil banin. Masya Allah, tabarakallah. Tempat kami dulu tak ada. Bayangkan malunya di hari Ahad, hari libur, berdiri di tepi jalan, orang lalu lalang, di depan kita pakai whiteboard, papan tulis, inilah orang yang paling sering melanggar peraturan pondok. Tapi ternyata adik-adik, ternyata hebatnya pondok, di dalam hukuman itu pun ternyata ada pelajaran bermakna. Coba bayangkan dulu kalau tidak kena hukuman itu, pas digemetaran kan, grogi kan, udah putus urat-urat itu.
1 hari, setengah hari. Oleh sebab itu pondok itu luar biasa. Orang yang sayang dengan anaknya bukan yang membiarkan anaknya di kamar, belikan handphone, belikan mobil, belikan TV besar, anaknya bisa jadi hantu. Hai orang-orang tua dimanapun kau berada, kalau memang kau sayang pada anakmu, maka kau didik dia menjadi orang yang bisa bersosialisasi dengan orang banyak. Kirim dia ke pesantren. Kalau kau berada di pulau Kalimantan, khusus Kalimantan Selatan, antarkan dia ke Banjarbaru, pesantren Al-Falah. Aku sudah sampaikan ya Allah, aku sudah sampaikan ya Rabb, sehingga aku nanti tidak dituntut lagi di padang mahsyar. Kalau ada anak umat Islam yang mati sakau, ada umat Islam yang anaknya mati karena lem kambing, ngirup lem, ikut sama lem-lemnya, mati. Aku sudah tidak bersalah lagi karena sudah kusampaikan ya Allah. Salah Abdul Somad, kenapa kau sampaikan hanya di pesantren Al-Falah? Di tempat lain kenapa tidak kau sampaikan? Ku sampaikan di Al-Falah, tapi yang menonton ini dari Sabang sampai Papua. Karena ceramah di Al-Falah ini akan ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Oleh sebab itu maka banyak orang begitu bangga dengan bahasa Inggrisnya. Apa yang kalian pelajari di pesantren itu? Kami ini belajar bahasa Inggris. Bukan menyepelekan bahasa Inggris, tapi kalau mau cerita beban anak-anakku, adik-adik, anak-anak, aduh, nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, setimpal nggak itu dengan I'm going to the school? Go, going, gone. Cuma 3 kan? Go, going, gone, goes. Cuma 3, cuma 4. Go, goes, going, gone. Bayangkan dengan bahasa Arab. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahaba, dhahaba, dhahab, 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 madhabtum, dhahabti, dhahabtum, madhabtum, madhabtu, dhahabna. Apa itu? Itu baru fi'il madinya, belum mudhari'nya. Yadhabu, yadhabani, yadhabani, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabu, tadhabina, tadhabna, adhabu, nadhabu. Belum lagi hurufnya paling I tell to you, I tell you. T, ada to dalam bahasa Inggris. I'm talking about, ya ada. Lalu kenapa bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional? Karena yang paling banyak menjajah dunia ini adalah Inggris. Bukan karena bahasa itu paling hebat, karena penjajahan lah maka dia menjadi bahasa internasional. Jadi kenapa kalian mesti tidak pede dengan bahasa Arab? Bahasa Arab bahasa yang dipakai oleh makhluk paling mulia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang, walaupun jarak kita dengan beliau 1442 tahun, datang beliau ke Al-Falah hari ini, bisakah kita berbicara dengan Nabi Muhammad? Bisa apa tidak? Bisa. Paling tidak yang bisa kita tanya, man rabbukum? Semua anak-anak MDA, anak TK tahu menjawab itu. Man nabiyuka, man imamuka, man rabbuka. Yang paling simpel, sederhana pun kita tahu. Kalau banyak betul dia bertanya ke kita, apa akan kita jawab? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Oleh sebab itu maka kita mesti bangkitkan percaya diri kita. Ini baru poin yang pertama, prestasi pesantren. Yang kedua, menjaga NKRI. Siap jaga NKRI? Kenapa Ustaz semangat betul hari ini? Mikrofonnya mantap.
mimbarnya pula lampunya banyak. Tidak lama lagi kita akan masuk pada tanggal 10 November. Betul? Ada apa dengan 10 November? Hari Pahlawan. Semua orang tahu di Indonesia bahwa 10 November adalah hari pahlawan. Tapi orang tidak tahu asbabun nuzul. Cobalah tanya, tulis di Facebook, tahukah anda asbabun nuzul hari pahlawan? Asbabul wurudnya, Belanda mengobok-obok Indonesia, maka datanglah Jenderal Sudirman mengutus utusan untuk menjumpai para alim ulama, tuan guru, kiai-kiai di pondok pesantren. Karena yang bisa menggerakkan umat ini adalah ulama yang bisa menggerakkan umat ini. Bagaimana supaya melawan Belanda? Dimintakanlah fatwa kepada para ulama. Pada tanggal 22 Oktober dikeluarkanlah resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para alim ulama, tuan guru, habaib, para kiai. Keluarlah resolusi jihad 22 Oktober bahwa siapa yang mati membunuh Belanda maka dia berarti mati syahid. Takbir. Larilah Belanda pontang-panting mendengar takbir tadi sampai tinggal semuanya. Yang tinggal cuman kebunnya, itulah dia terong Belanda. Karena teriakan umat Islam tadi menggelegar iskariman aumut syahidan. Oh, berdarah-darahlah waktu itu, diusaplah darahnya pakai tisu. Pada tanggal berapa keluar resolusi jihad? 22 Oktober. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 November. 10 tambah 8, 18 hari efek dari resolusi jihad, fatwa jihad dari ulama. Meletuslah perang di Surabaya, pontang-pantinglah Belanda, barulah dikenal dengan 10 November. Siapa yang membangkitkan gejolak pahlawan itu kalau bukan ulama dan pesan? Jangan ajari pesantren tentang cinta NKRI, jangan ajari ulama tentang cinta NKRI, karena dalam satu hembusan nafasnya ketika dia berkata Allahu Akbar, maka dialah yang paling cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kau belahlah dadaku, akan kau lihat merah putih di sana. Betul? Ragu. Begitu anak pesantren, bukan seperti yang di luar sana. Kau belahlah dadaku, akan kau lihat namaku di sana. Pret. Gombal, bohong. Anak pesantren yang jujur, kau belah dadaku, akan kau lihat merah putih di sana. Merah darahku, putih tulangku, NKRI akan kuperjuangkan. Takbir. Maka yang paling ditakuti penjajah setelah kita merdeka adalah pesantren. Jadi kalau ada orang benci pesantren, ada orang benci ulama, sesungguhnya mereka adalah kulitnya kulit kita, wajahnya wajah kita, hidungnya hidung kita, bahasanya bahasa kita, tapi otaknya otak Belanda. Ustadz marah atau gimana? Enggak, memang udah gitu gayanya. Saya pernah nyoba gimana jadi ustadz yang lemah lembut, gagal. Pernah saya coba. Adik-adik sekalian, marilah kita menjadi santri yang baik, sopan. Kalau sendal kita dicuri orang, senyum. Memang awalnya kita meniru orang. Kita awal sekolah itu memang niru orang. Dulu saya waktu di pesantren selalu niru ustadz-ustadz.
Selalu saya. Selalu kawan saya selalu tuh minta, "Man, gimana Ustaz anu? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Man. Kalau Ustaz anu gimana? Awalnya kita meniru, tapi pada akhirnya kita akan menjadi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Ustadz Somad harus menutup ceramah jam 4. Begitu pesan yang disampaikan. Saya ada waktu 10 menit. Tenang. Judul kita belum habis. Maka di antara santri-santri ini nanti akan ada yang jadi bupati dan wali kota, gubernur. Akan ada yang jadi hakim, pengacara, lawyer, advokat, penguasa, orang kaya, entrepreneur. Maukah kalian mendampingi mereka? Nanti sampai masanya 2030 kalian ketemu, dilihat-lihatnya, loh ini yang dulu ingusan itu kan, kok sekarang lebih putih ya? Ditanyanya, loh kamu dari pesantren Al-Falah Lil Banin? Iya. Dulu perasaan kami intip-intip dari atas hitam. Iya, aku sering minum jus bengkoang. Kami bangga anak-anakku, kami bangga. Di saat 2030, 2040 sebagian kami ustadz-ustadz ini sudah meninggal dunia, tapi Ustadz Abdul Somad masih hidup. Kami bangga. Kenapa? Karena kalian selamat dari pacaran. Ini sekarang yang di luar sana, keluar dari sekolah jam 12, bonceng sana, bonceng sini, playboy cap tupai. Cap tupai. Dulu playboy cap kelinci. Habis itu dimakannya wartel. Sekarang cap tupai, lompat pohon ini, lubang kelapa ini, lompat pohon ini. Habis ini, lompat pohon ini, hinggap di pohon ganja, mabuk, jatuh, mati. Tapi anak-anak pesantren, 7 tahun kalian di sini, setelah 7 tahun kalian lanjutkan pendidikan S1, S2, S3, setelah itu kalian kembali, lalu kemudian kalian akan dipertemukan lagi dengan lil banat. Nggak mau kata dia. Nah, maksud saya sekarang kalian nggak usah pikir macam-macam. Yang penting berprestasi dan siap jaga NKRI. Bayangkan kalau 20 tahun akan datang, yang memimpin negeri ini adalah bukan tamat pesantren, yang sekarang sakau, yang sekarang mabuk, yang sekarang makan pil anjing gila. Pagi nyanyi, sore nyanyi, malam main motor, ini pacaran, mabuk, sakau, makan pil anjing gila. Habis itu duit banyak, jadi anggota dewan, lama-lama jadi ketua. Habis itu sidang paripurna, anggaran dana kita. Hancurlah dunia ini. Oleh sebab itu kalau mau menyelamatkan NKRI, masukkan anak ke pesantren. Insya Allah satu di antara kalian ini, bukan satu di antara, semuanya akan berhasil insya Allah. Amin. Prestasi pesantren sudah, menjaga NKRI sudah, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Selama saya di Kalimantan Selatan, belum pernah ada jamaah tiba-tiba berdiri dan berkata, karena ustadznya bukan orang Banjar, ulun bulik ke rumah. Karena ustadznya dari Pulau Sumatera, maka saya pulang. Tidak ada. Mereka tidak melihat saya datang dari pulau mana, tapi yang mereka lihat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ukhuwah Islamiyah. Pecinya sama putih, bajunya sama putih, rambutnya sama hitam, isi kepala macam-macam. Tidak ada yang paling bisa menjaga persatuan kecuali orang yang bersyahadat
mengakui Allah, mengakui Rasulullah, nabinya satu, Allahnya satu, kiblatnya satu, maka dia paling bisa menjaga persatuan. Betul? Oleh sebab itu, kalaupun ada khilafiyah sedikit, santrinya pakai baju putih, ustadznya pakai sasirangan, santrinya pakai peci putih, ustadznya pakai peci hitam, nggak ada yang komplain tadi. Nggak ada tiba-tiba santri berdiri satu, kami hanya mau mendengar mereka yang bajunya sama dengan baju kami. Kami hanya mau mendengar kalau dia pakai sarung, pakai celana panjang, out. Nggak ada. Karena mereka melihat titik persamaan, sama-sama menutup aurat. Asal sudah menutup aurat, oke. Misalnya saya datang kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm, dia naik ke atas, hai guys, boleh apa enggak? Ada ayat yang melarang. Ini ayatnya jelas melarang pakai celana jeans, Pak Ustaz. Mana ayatnya? Ini minal jinnati wan nas. Selama menutup aurat silakan kau datang ke pesantren, tapi ada namanya pantas nggak pantas, layak nggak layak. Kalau secara hukum fikih benar, tapi masa menghadapi orang santri pakai, sebenarnya pakai celana panjang ini pun nggak sopan, mestinya datang kemari pakai jubah, pakai kain sarung. Tapi saya tadi tidak dari rumah, saya masih ada kunjungan, habis ini nanti mau naik helikopter. Kalau naik helikopter pakai sarung, anginnya kencang, maka saya pakai, jelas asbabun nuzulnya kan, supaya jangan nanti yang nonton, apa itu Abdul Somad sudah tahu mau ceramah di pesantren di Al-Falah, masa pakai celana panjang, qalilul adab, gak punya sopan santun. Sudah kuceritakan kronologisnya saudaraku. Santriwan santriwati Al-Falah tidak pernah mempermasalahkan itu. Kau aja yang sibuk komen-komen di YouTube. Nah, oleh sebab itu jaga persatuan kita, jaga ukhuwah kita. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, ada namanya ukhuwah falahiyah. Sama-sama saudara satu pesantren Al-Falah. Jaga kesempatan kebaikan. Insya Allah semua alumni-alumni ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, menolak faham radikalisme. Dulu saya pernah dituduh radikal, Abdul Somad Ustadz radikal. Saya waktu itu marah, kenapa kamu tuduh saya radikal? Karena Ustadz selalu, Nabi SAW ada saatnya lembut. Kalau kita melihat ada orang minum khamar, kita keras atau lembut? Ada orang minum khamar depan kita, lalu kita datang, salatullah salamullah, bodoh. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kebetulan engkau jadi bupati wali kota, ya kalau keluarkan perbuk, peraturan bupati, kalau mabuk silakan dalam WC, nggak boleh di depan orang banyak. Al-mujahirun namanya, orang yang mempertunjukkan dosanya. Tidak boleh jualan di depan orang ramai, karena ini adalah negeri kaum mayoritas muslim. Bagi yang non muslim silakan di tempat tertutup. Seperti juga di mal-mal, di pesawat orang nggak boleh merokok kan, karena dikhawatirkan. Misalnya saya masuk pesawat lalu saya merokok, datang pramugari di situ, Pak matikan ya Pak, kita naik pesawat. Kamu radikal yang melarang-larang saya, kita hidup di Indonesia bebas keluarkan asap di mana saja. Kan nggak bisa, ada aturannya kan. Kok kita tidak atur orang non muslim? Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam masalah kemungkaran kita disuruh merubah dengan tangan. Pergi ke taman malam Ahad, laki-laki perempuan pacaran duduk-duduk, bisa tak dirubah dengan ceramah? Datang saya ke taman di tepi laut, ada laki-laki duduk pacaran, saya datang ke situ, assalamualaikum.
Ya ayyuhalladzina pacaran. Bisa apa nggak bisa? Mana bisa? Tapi bisa dirubah dengan perda, peraturan daerah. Nggak boleh pacaran, boleh duduk berdua dengan mahram. Kalau mau bawa pacarnya, bawa juga bapaknya, ibunya, neneknya, adiknya. Jadi saya mau menjelaskan bahwa kita memang tidak boleh dengan radikalisme, dengan kekerasan, tapi ada jalurnya. Dan kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi itu artinya suara yang terbanyak adalah suara yang benar. Kalaulah demokrasi, bapaknya santri, ibunya santriwati, menikah santriwati dengan santri, nama anaknya santriwani, pandai baca Quran, hafal hadis, ukhuwah Islamiyah, orangnya sopan santun, orangnya baik, dari bapak baik, ibu baik, anak baik, masyarakat baik, maka negeri kita pun akan menjadi baik. An-nisa'u imadul bilad, tiang negara ini ya ini perempuan. Kalau perempuannya baik, maka laki-laki menjadi baik. Kalau perempuannya jahat, laki-laki jadi genderuwo. Kalau perempuannya hantu, anaknya pasti tuyul. Itulah maka perempuan-perempuan ini baik-baik semua, solihah semua, hafal Quran semua. Anak-anak mereka inilah yang akan menjadi pemimpin bangsa 20-30 tahun akan datang. Dan ketika mereka baik, anak mereka baik, berbuat baik, pahalanya mengalir ke Abdul Somad.